Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Ikhwan wal akhwat, bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyaknya, dan di antara nikmat yang spesial yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada siapapun kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, itu nikmat menuntut ilmu. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan hadis yang ketiga. Insyaallah pada hari ini kita akan bahas hadis yang keempat sesuai dengan tema kajian kita hari ini, yaitu pembahasan kita tentang proses penciptaan manusia dan beriman dengan takdir. Al-hadithur rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi kunyah Abdullah ibnu Mas'ud adalah Abu Abdurrahman. Beliau radhiyallahu anhu berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Telah memberitahukan kepadaku, telah mengajarkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar dan juga yang dibenarkan, as-shadiq al-masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum, sungguhnya setiap kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya, arba'ina yauman nutfatan, sebagai setetes mani, yaitu nutfah, selama 40 hari. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, kemudian setelah dari setetes mani tersebut berubah menjadi setetes darah, al-alaqah mithla dhalik, begitu juga, yaitu selama 40 hari juga. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian setelah menjadi alaqah berubah lagi menjadi mudghah. Mudghah yaitu segumpal daging, sama mithla dhalik, selama 40 hari. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian setelah 120 hari totalnya diutus kepadanya malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian malaikat tersebut meniupkan ruh kepada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat tersebut diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Bi katbi rizqihi, untuk menulis, menetapkan rizkinya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajalihi, dan menetapkan ajalnya, kapan dia meninggal. Wa amalihi, dan juga tentang amal perbuatannya. Wa syaqiyun aw sa'id, dan juga akan ditetapkan apakah dia orang yang bahagia, yaitu yang akhirnya husnul khotimah, yang akan dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga, au syaqi, syaqi adalah orang yang sengsara, yang akhir hidupnya itu keburukan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka, na'udzubillah min dzalik, au sa'id, atau dia termasuk orang yang bahagia,
baik bahagia di dunia begitu juga bahagia di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Fa walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sungguh salah seorang di antara kalian itu mengamalkan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi telah ditetapkan ketentuan baginya, fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, yang kemudian dia di akhir hayat hidupnya mengamalkan amalan penduduk neraka, yang kemudian dia masuk ke dalam neraka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, kebalikannya kata Rasulullah, sungguh salah seorang di antara kalian akan mengamalkan penduduk ahli neraka, dia melakukan semua maksiat, tidaklah semua maksiat dia lakukan, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dirinya dan neraka itu tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi telah ditetapkan ketentuan baginya, fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha, kemudian dia mengamalkan di akhir hayat hidupnya, dia mengamalkan amalan penduduk surga, yang kemudian dia Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa penjelasan tentang hadis ini yang akan kita bahas insyaallah. Yang pertama, hadis ini dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Nama kunyahnya Abu Abdurrahman. Beliau radhiyallahu anhu adalah termasuk as-sabiqunal awwalun. Apa as-sabiqunal awwalun? Mereka yang masuk Islam di awal-awal. Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, yang masuk Islam di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang amanah. Hatta sebelum beliau masuk Islam, beliau sudah memiliki sifat yang amanah. Sebagaimana disebutkan di dalam kisahnya, Ibnu Mas'ud mengatakan, kuntu ar'a ghanaman li Uqbah ibn Abi Ma'id. Dulu, yaitu sebelum aku masuk Islam, aku pernah mengembala kambing milik Uqbah ibn Abi Ma'id. Famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatiku. Faqala li ya gulam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai anak, hal min laban, apakah ada susu yang bisa aku minum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menanyakan kepada Abdullah ibn Mas'ud, yang kala itu beliau belum masuk Islam, menanyakan apakah ada susu untuk diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta susu? Padahal itu bukan punya Abdullah ibn Mas'ud. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Faqultu na'am walakinnani mu'tamin. Naam, ada susu, akan tetapi aku ini diamanahi. Aku bukan yang punya kambing, aku hanya diamanahi untuk menggembala kambing. Mungkin kita bertanya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta susu kepada Abdullah ibn Mas'ud, padahal Abdullah ibn Mas'ud bukan yang punya kambing tersebut? Ulama mengatakan, sebagian mengatakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu meminta izin kepada yang punya? Sebagian ulama ada yang menjawab, karena di zaman jahiliyah dulu
Di zaman jahiliyah dulu, kebiasaan mereka adalah susu kambing itu boleh dinikmati siapapun walaupun tidak minta izin. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud, karena sudah menjadi kebiasaan mereka. Bahwasanya susu kambing walaupun tidak meminta izin kepada pemiliknya itu diperbolehkan. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, yaitu sebagaimana yang dijawab oleh ulama Syafi'iyah, yaitu ini merupakan kekhususan bagi Nabi SAW. Jadi Nabi SAW diperbolehkan untuk meminta sesuatu kalau seandainya Rasulullah SAW butuh terhadap sesuatu tersebut, walaupun pemiliknya tidak mengizinkan. Kata ulama Syafi'iyah, ini termasuk kekhususan Nabi SAW. Jadi terjawab sudah kenapa Rasulullah SAW meminta kepada Abdullah ibn Mas'ud susu, padahal itu bukan punya Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, dia mengatakan Rasulullah SAW bertanya lagi, fahal min syatin hailin lam yanzu 'alaiha al-fahlu? Kalau begitu, apakah ada kambing yang dia tidak memiliki susu? Maka fa'ataituhu bisyatin famasaha dhar'aha. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, aku memberikan kepada Rasulullah seekor kambing yang tidak ada susunya. Kemudian Rasulullah SAW mengusap tempat keluar susunya itu, tempat keluar susunya kambing, yaitu putingnya, fanazala labanun, kemudian keluar susu. Padahal kambing tersebut bukanlah kambing yang mempunyai anak yang sehingga keluar susu darinya. Ini menunjukkan apa? Mukjizat Rasulullah SAW. Fahalabahu fi ina'in. Kemudian Rasulullah SAW memerah susu tersebut, kemudian dimasukkan ke ina, ke bejana beliau SAW, wasyariba, dan juga Rasulullah minum susu tersebut, wasaqa Abu Bakar, dan juga memberikan minum susu tersebut kepada Abu Bakar, karena ketika itu Rasulullah SAW sedang bersama Abu Bakar. Thumma qala lidh-dhar'i iqlis faqalasah. Kemudian setelah beliau meminum, setelah beliau mengisi bejananya, kemudian setelah memberikan Abu Bakar minum, beliau katakan kepada kambing tersebut berhenti. Kemudian seketika susunya berhenti. Kata ulama, setelah itu, setelah melihat kejadian ini, maka Abdullah ibn Mas'ud datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ini termasuk yang ikut hijrah ke mana? Hijrah pertama kali ke mana? Ke Habasyah. Abdullah ibn Mas'ud ikut serta dalam rombongan tersebut. Beliau radhiyallahu anhu mengikuti banyak peperangan. Di antaranya adalah perang Badar, dan juga beliau juga mengikuti Bai'ah Ridwan. Dan beliau radhiyallahu anhu sempat salat menghadap dua kiblat. Maksud menghadap dua kiblat, beliau sempat salat menghadap apa? Baitul Maqdis, kemudian diubah menjadi ke Mekah. Abdullah ibn Mas'ud pernah merasakan salat menghadap Baitul Maqdis, dan juga setelah itu diubah ke Mekah. Fisik beliau radhiyallahu anhu itu sangat kurus dan pendek. Oleh karena itulah para sahabat mentertawakan beliau SAW tatkala betis beliau tersingkap. Tatkala betis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tersingkap dan kelihatan sangat kecil, sangat kurus. Akan tetapi ketika mendengar para sahabat mentertawakannya, maka Rasulullah SAW membela Abdullah ibn Mas'ud. Beliau mengatakan, la rijlu Abdillah fil mizan athqal min Uhud. Sungguh kaki Abdullah ibn Mas'ud di timbangan pada hari kiamat itu lebih berat
gunung Uhud. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abdullah ibn Mas'ud. Ini pembahasan yang pertama tentang perawi hadis ini, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian di dalam hadis ini, pembahasan yang kedua, yaitu di dalam hadis ini Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Telah memberikan hadis, telah mengajarkan kepadaku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang jujur, orang yang benar, dan juga orang yang dipercayai atau perkataannya dibenarkan. Maknanya apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam benar, maksudnya adalah benar ucapannya. Dan juga masduq, dibenarkan, yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu, itu semuanya benar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Abdullah ibn Mas'ud menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan as-shadiq wal masduq? Kata ulama, karena di dalam hadis ini Abdullah ibn Mas'ud akan meriwayatkan hadis dari Rasulullah tentang perkara-perkara gaib yang tidak ada jalan kecuali mengimaninya. Tidak ada jalan kecuali mengimaninya. Karena di dalam hadis ini dibahas tentang apa? Tentang proses penciptaan manusia. Padahal pada zaman tersebut ilmu kedokteran itu belum semaju zaman sekarang. Oleh karena itulah Abdullah ibn Mas'ud menyifati Rasulullah itu benar dan dibenarkan. Kemudian juga di dalam hadis ini dibahas tentang apa? Takdir seseorang, apakah dia akhir hidupnya su'ul khatimah, na'udzubillah, atau husnul khatimah. Jadi yang intinya Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan as-shadiq al-masduq, orang yang benar dan dibenarkan, karena di dalam hadis ini sedang berbicara tentang ilmu perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara ghaib. Karena bayangkan di zaman dahulu yang belum ada alat-alat secanggih zaman sekarang, akan tetapi Rasulullah SAW sudah tahu bagaimana proses penciptaan manusia, dan itu telah dibuktikan oleh ilmu kedokteran di zaman sekarang. Alat-alat canggih di zaman sekarang membuktikan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Ini pembahasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya. Maksudnya adalah, kata ulama, mani, yaitu maksudnya adalah mani laki-laki, airnya laki-laki ketika di rahim perempuan itu berpencar, yang kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan airnya laki-laki ketika masuk ke dalam rahimnya perempuan itu berpencar. Kemudian yang berpencar tersebut dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dari situlah menjadi janin. Ada yang mengatakan juga maksudnya adalah air mani laki-laki dan air mani perempuan itu dikumpulkan dalam rahim perempuan, yang kemudian dari situ diciptakan menjadi manusia. Yang intinya dua penafsiran ini saling berdekatan maknanya. Ada yang mengatakan apa tadi? Mani ketika masuk ke rahim itu berpencar kemudian dikumpulkan. Ada yang mengatakan bahwasanya mani laki-laki dan mani perempuan itu dikumpulkan di rahim perempuan. Yang intinya maknanya berdekatan. Arba'ina yauman nutfatan, yaitu prosesnya selama 40 hari
berbentuk apa? Setetes air mani. Setetes air mani. Jadi hadis ini menunjukkan proses penciptaan manusia di dalam rahim. Disebutkan di sini ada 3 proses. Yang pertama itu menjadi nutfah. Apa nutfah? Setetes mani. Berapa lama? 40 hari. Yang kemudian setelah 40 hari dia menjadi apa? Al-alaqah, berubah menjadi segumpal darah yang beku. Berapa lama? Selama 40 hari juga. Berarti berapa sudah? 80 hari. Kemudian setelah dari al-alaqah, yaitu segumpal darah beku, kemudian berubah lagi menjadi al-mudghah. Al-mudghah yaitu segumpal daging, seukuran daging yang bisa dikunyah oleh manusia. Berapa lama? Selama 40 hari juga. Jadi total berapa? 120 hari. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, arba'ina yaumana nutfah, 40 hari menjadi nutfah. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi alaqah 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghah mithla dzalik, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari. Proses ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, 3 proses ini disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibim minal ba'ts." Kalau kalian itu ragu tentang hari kebangkitan dari kubur, fa inna khalaqnakum min turabin, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah. Tsumma min nutfatin, kemudian dari tanah itu berubah menjadi nutfah, atau kemudian dari setetes mani. Tsumma min alaqatin, kemudian dari segumpal darah. Tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, kemudian setelah dari segumpal darah, kemudian dari menjadi segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan juga yang tidak sempurna. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan proses penciptaan manusia, yaitu yang awalnya dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian terakhir menjadi mudghah. Dan juga di dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati, yaitu berasal dari tanah. "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. "Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan." Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. "Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan." Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. "Fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahma." Kemudian dari segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. "Tsumma ansha'nahu khalqan akhar." Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maka Maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah adalah sebaik-baik yang menciptakan. Jadi proses ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Jadi totalnya berapa hari? 120 hari. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, kemudian 40 hari mudghah. Kemudian setelah selesai 3 proses ini, maka apa kata Rasulullah? Fayursalu alaihi malak. Fayursalu ilaihi malak. Kemudian diutus kepadanya malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat tersebut meniupkan ruh kepada janin tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Adapun bagaimana peniupan ruh oleh malaikat kepada janin itu wallahu taala a'lam bisawab. Bagaimana caranya? Karena ini termasuk perkara yang ghaib. Tugas kita di dalam perkara yang ghaib adalah mengimaninya. Jadi setelah 120 hari itu maka janin itu ditiupkan apa? Ditiupkan ruh. Tentang ruh ini yang hanya mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yakini bahwasanya ruh adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, akan tetapi bagaimananya hakikatnya maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali sangat sedikit. Jadi tentang perkara hakikat ruh maka itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, setelah ditiupkan ruh, setelah 120 hari tadi, selama berapa bulan kalau 120 hari? 4 bulan. Maka janin tersebut ditiupkan ruh, maka janin itu hidup dan dia dihukumi sebagai manusia. Dihukumi sebagai manusia yang hidup. Adapun sebelum 120 hari, sebelum 4 bulan, maka dia belum hidup. Dia belum dihukumi manusia. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyifati manusia itu berapa kali? 2 kali hidup dan 2 kali mati. Kapan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Kaifa takfuruna billah?" Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Wa kuntum amwata, sedangkan kalian dahulu itu mati. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan kalian lagi. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum amwata, dahulu kalian itu mati. Kapan? Yaitu ketika di dalam janin sebelum ditiupkan ruh kepadanya. Itu bulan keberapa? Sebelum bulan keempat, sebelum hari ke-120. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Penghidupan yang pertama, kehidupan yang pertama. Tadi kematian yang pertama, sekarang kehidupan yang kedua. Kapan? Ketika setelah ditiupkan ruh. Setelah 4 bulan, 120 hari. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian lagi. Kapan? Setelah datang ajalnya. Itu kematian dia sampai hari kiamat. Ini kematian yang keberapa? Kematian yang kedua. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian lagi. Ini kehidupan keberapa? Kehidupan kedua, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita. Dan inilah kehidupan yang hakiki, yang tidak ada akhirnya. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya kalau seandainya janin itu sudah melewati 120 hari atau 4 bulan, sudah ditiupkan ruh dan dia menjadi manusia, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang janin yang telah ditiupkan ruh. Yang pertama, jika perempuan itu keguguran setelah ditiupkan ruh, berarti umur janinnya berapa? 4 bulan lebih. Maka janin yang gugur tersebut harus dimandikan, harus dikafankan, dan harus disolatkan serta dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Jadi kalau dia gugur sebelum 4 bulan, sebelum 120 hari, sebelum ditiupkan ruh, maka tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafankan, tidak wajib disolatkan,
dan tidak wajib dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Boleh dikuburkan di mana saja. Karena kenapa dia ketika setelah 120 hari setelah ditiupkan ruh dia diperlakukan seperti ini? Karena dia sudah dihukumi menjadi manusia. Faham? Nah, ini yang pertama. Kemudian ada juga beberapa permasalahan lain yang berkaitan kalau seandainya janin itu gugur setelah ditiupkan ruh. Yaitu seperti seorang perempuan akan selesai masa iddahnya kalau dia gugur setelah setelah ditiupkan ruh, setelah 4 bulan. Jadi misalnya seorang perempuan diceraikan suaminya, posisi dia sedang hamil. Iddahnya orang hamil, tahu kan masa iddah? Masa tunggu. Masa iddahnya orang hamil adalah berapa? Kapan? Setelah dia melahirkan. Wad'u hamlihinna. Setelah mereka melahirkan. Setelah mereka melahirkan maka sudah selesai masa iddah. Apa sih maksud masa iddah? Masa iddah itu yang mana kalau di dalam masa iddah maka suami boleh rujuk tanpa harus mengadakan akad baru. Adapun kalau setelah selesai masa iddah maka bagi suami mantan suaminya, karena selesai masa iddahnya dia bukan lagi suami, bukan lagi istrinya, maka kalau dia mau rujuk harus akad baru, mahar baru, nikah baru, walimah baru. Ini masuk masa iddah. Nah, jadi kalau seandainya dia keguguran setelah 4 bulan, maka masa iddahnya selesai. Kemudian di antara permasalahan lagi yaitu kalau seandainya, memang ini ada khilaf di kalangan para ulama, kalau seandainya perempuan keguguran setelah 4 bulan janinnya, maka darah yang keluar dihukumi darah apa? Darah nifas. Yang dia diposisikan seperti perempuan nifas, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Yang dia kalau di Ramadan dia wajib mengqadha Ramadannya, dia dihukumi seperti wanita nifas. Karena dia telah keguguran setelah 4 bulan. Berarti kalau keguguran di bawah 4 bulan kata ulama, maka itu bukan darah nifas, akan tetapi damul fasad, darah penyakit, yang konsekuensinya apa? Dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib puasa. Faham? Nah, ini permasalahan yang kedua yang berkaitan dengan kalau seandainya janin itu telah ditiupkan ruh. Permasalahan yang ketiga, jika telah ditiupkan ruh, janin tersebut telah ditiupkan ruh, maka haram untuk menggugurkannya bagaimanapun kondisinya. Karena kenapa? Karena dia telah menjadi manusia. Menggugurkannya sama saja membunuhnya, dan diharamkan untuk membunuh jiwa. Nah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Mungkin kita bertanya, ada pertanyaan, bagaimana jika janin tersebut dibiarkan maka akan membahayakan ibunya? Misalnya dokter mengatakan ini kalau dibiarkan maka ibunya kemungkinan besar akan meninggal. Banyak kejadian seperti ini. Maka wallahu ta'ala alam, yang tepat tetap diharamkan, tetap tidak diperbolehkan untuk menggugurkannya. Walaupun dokter telah mengatakan kalau janin tersebut keluar maka ibunya akan meninggal. Mungkin sebagian mungkin berkata lebih baik menggugurkan anaknya, jadi ibunya bisa masih hidup, daripada kita membiarkan janin anaknya lahir yang mana bisa jadi kedua-duanya mati. Lebih baik mengorbankan satu daripada mengorbankan dua-duanya. Mungkin
pikiran kita ini masuk akal. Akan tetapi kata ulama tetap diharamkan. Karena kenapa? Pertama, di dalam kaidah kita memang boleh melakukan sesuatu yang haram ketika dalam keadaan darurat. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Kaidah fikih mengatakan kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Akan tetapi kata ulama ada syaratnya. Kalau seandainya kita akan mati, akan tetapi kita tidak boleh mengorbankan manusia yang lain. Faham? Kalau seandainya kita tidak makan, mati, maka walaupun dalam kondisi seperti itu, kalau dengan hewan boleh, bangkai boleh. Kalau mengorbankan manusia yang lain demi menyelamatkan dirinya agar tetap hidup, mengorbankan yang lain mati, maka ini diharamkan oleh ulama. Misal dicontohkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Misal ada dua orang yang dia ini safar, kemudian di hutan, mungkin di hutan mungkin banyak hewan ya, di padang pasir yang di situ tidak ada bekal sama sekali, hewan tidak ada, yang satunya ini besar, yang satunya kecil. Maka yang besar ini, mereka ini semuanya dalam keadaan lapar yang sangat, mahmasoh, yaitu kalau mereka tidak makan mati. Maka yang besar ini tidak boleh membunuh yang kecil ini untuk memakan dagingnya, walaupun mereka sama-sama dalam kondisi darurat. Jadi ini yang pertama, alasannya tidak diperbolehkan. Tidak boleh menyelamatkan jiwa kita tapi dengan mengorbankan jiwa yang lain. Ini tidak diperbolehkan, haram. Berbeda dengan menyelamatkan jiwa dengan memakan bangkai atau memakan hewan milik orang lain. Ini tidak mengapa. Akan tetapi kalau mengorbankan manusia yang lain, maka ini diharamkan. Kemudian yang kedua, tidak mesti dengan matinya ibu akan mati juga janin. Tidak mesti. Terlebih lagi di zaman sekarang. Yang nasallallahu assalam wal afiyah, seandainya ibunya mati, maka alat kedokteran zaman sekarang sangat canggih, bisa mengeluarkan anak tersebut walaupun ibunya sudah mati dan kondisi anaknya tetap hidup. Ini kan bisa, apalagi di zaman sekarang. Kebalikannya, tidak mesti kalau anaknya mati di dalam kandungan, ibunya juga mati, tidak mesti. Karena bisa jadi anaknya mati dalam kandungan, dikeluarkan, anaknya memang dalam keadaan mati, tapi ibunya tetap sehat. Maka dengan dua alasan inilah, ketika janin telah ditiupkan ruh, maka haram hukumnya untuk menggugurkannya, walaupun itu membahayakan ibunya. Anda pernah ingat Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang permasalahan ini. Beliau mengatakan ada seorang perempuan yang hamil. Kalau seandainya anaknya ini dibiarkan lahir, maka ibunya akan meninggal. Yang kemudian Syekh Utsaimin berfatwa tetap haram. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Alhamdulillah, kedua-duanya selamat. Nah, kalaupun seandainya ibunya harus wafat, ibunya harus meninggal, maka ingatlah, bagi perempuan, kata Rasulullah SAW, yang meninggal karena melahirkan mendapatkan pahala syahid. Nah, mendapatkan pahala syahid. Jadi ini tentang menggugurkan janin kalau seandainya telah ditiupkan ruh. Kemudian dibahas juga oleh para ulama bagaimana menggugurkan janin sebelum ditiupkan ruh. Misalnya sebelum ditiupkan ruh, dokter sudah ngomong, ini kalau kalau dipertahankan bisa membahayakan ibunya sebelum ditiupkan ruh.
Maka ulama membolehkan dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat maka ulama membolehkan untuk menggugurkan janin tersebut karena itu belum dihukumi manusia. Akan tapi ada juga bahasan di kalangan ulama bagaimana menggugurkannya tanpa alasan. Misal, naudzubillah min dzalik, ada perempuan yang MBA, yang hamil di luar, bukan MBA, kalau MBA itu nikah, yang hamil di luar nikah, naudzubillah min dzalik, yang ketahuan kemudian dia menggugurkannya. Maka sebagian ulama membolehkan, akan tetapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang tepat, kalau tidak ada alasan tetap diharamkan. Tetap diharamkan karena dia akan menjadi anak dan dia tidak salah. Anaknya itu tidak salah, yang salah adalah perbuatan ibunya. Naudzubillah min dzalik. Ini tentang ruh ketika tentang janin telah ditiupkan ruh. Pendapat yang tetap mengatakan haram walaupun menggugurkan janinnya sebelum apa? Sebelum 120 hari sebelum ditiupkan ruh tanpa alasan, ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam, dan juga dirojikan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitab Syarah Arba'in beliau. Ini permasalahan yang kelima. Minum dulu. Bismillah. Kemudian pembahasan yang keenam, setelah ditiupkan ruh, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, wa yu'maru bi arba'i kalimat, maka malaikat diperintahkan untuk menetapkan empat hal. Tentang apa? Tentang rezekinya, tentang ajalnya, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi, dan juga tentang amal perbuatannya, wa syaqiyun aw sa'id, dan ditetapkan dia termasuk orang yang sengsara atau termasuk orang yang bahagia. Jadi ketika setelah ditiupkan ruh, maka rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang rezeki tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba tidak akan meninggal sampai rezekinya memang sudah habis, karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang ajal, kalau tidak bisa dimundurkan sedetik pun, dan juga tidak bisa dimajukan sedetik pun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau telah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa mempercepatnya atau memperlambatnya barang sedetik pun. Dan juga tentang amalnya telah ditentukan. Kata ulama, diantaranya adalah Syekh Saleh Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau mengatakan penetapan ini yang ditulis oleh malaikat ketika setelah ditiupkan ruh, ini adalah takdir umri namanya. Takdir umri, yaitu takdir seumur hidup. Karena kata ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan takdir itu ada 3. Yang pertama takdir yaumi, takdir harian, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa kullu yaumin huwa fi sya'n, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu setiap hari beliau itu memiliki urusan, yaitu memiliki takdir harian. Kemudian yang kedua takdir sanawi, takdir tahunan. Kapan? Ditetapkan ketika malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam tersebut ditetapkan takdir-takdir yang akan terjadi
selama 1 tahun ke depan. Kemudian yang ketiga apa? Takdir umuri. Takdir selama seumur hidup. Nah, ketiga takdir ini, kata ulama, takdir ini yang ada di catatan malaikat, bukan yang tertulis, bukan yang di lauhul mahfuz, Apa beda antara takdir yang ada di catatan malaikat dan takdir yang di lauhul mahfuz? Apa bedanya? Takdir yang ada di catatan malaikat itu bisa berubah. Sedangkan takdir yang ada di lauhul mahfuz itu tidak lagi bisa berubah. Dan adapun perubahan yang ada di catatan malaikat itu sudah juga tertulis di al-lauhul mahfuz. Oleh karena itulah ketika kita memahami ini, maka kita sebelumnya dalil tentang ini bahwasanya takdir yang ada di tangan malaikat itu bisa berubah sedangkan takdir lauhul mahfuz tidak berubah. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapus, mengubah apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya terdapat ummul kitab, yaitu lauhul mahfuz. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan maksud dari perkataan Allah yang artinya Allah menetapkan sesuatu dan menghapus atau mengubah sesuatu itu yang ada di catatan malaikat. Wa indahu ummul kitab, dan yang di lauhul mahfuz ummul kitab, maka itu tidak bisa berubah. Adapun di catatan malaikat maka itu bisa berubah. Nah, ketika kita memahami ini, maka kita tidak bingung dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah mengatakan? Man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi. Hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa an yunsa'alahu fi atharih, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Nah, di sini disebutkan bahwasanya siapa yang menyambung tali silaturahmi, dia akan diluaskan rezekinya dan juga dia dipanjangkan umurnya. Maka kita tidak bingung karena ini adalah yang di catatan malaikat. Begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Takdir di mana? Takdir yang ada di catatan para malaikat. Adapun takdir yang di lauhul mahfuz maka itu tidak bisa kita tolak. Dan sekali lagi, perubahan takdir yang ada di catatan malaikat itu telah tercatat di lauhul mahfuz. Pahami sampai sini? Nah, oleh karena itulah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai di dalam kitabnya Syarh I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Umar bin Khattab pernah berdoa, Allahumma in kunta katabtani syaqiyan faktubni sa'idan. Ya Allah, kalau seandainya Engkau menetapkanku aku termasuk orang yang sengsara, maka tetapkanlah aku menjadi orang yang bahagia. Maka yang dimaksud Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu adalah yang ada di catatan malaikat. Faham? Kemudian di dalam hadis ini, yaitu dalam hadis Ibnu Mas'ud, tidak disebutkan tentang laki-laki atau perempuan. Di sini disebutkan apa? Cuman bikatsbi rizqihi, rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, syaqiyun aw sa'id, dia sengsara atau bahagia.
Tidak disebutkan di dalamnya apa? Tentang dia laki-laki atau perempuan. Akan tapi ini dijelaskan di dalam hadis yang lain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibn Usaid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marra bin nutfati thintani wa arba'una lailatan." Ketika nutfah telah berusia 42 malam. Berusia berapa? 42 malam. Ba'atsallahu ilaiha malakan fasawwaraha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus salah satu malaikat mendatangi nutfah tersebut, kemudian Allah akan membentuk tubuhnya. Wa khalaqa sam'aha, dan menciptakan pendengarannya, wa basaraha, penglihatannya, wa jildaha, kulitnya, wa lahmaha, dagingnya, wa idhamaha, dan tulangnya. Tsumma qala, kemudian malaikat tersebut berkata, "Ya Rabbi, adzakarun am untha?" Wahai Rabb, apakah laki-laki atau perempuan? Fayaqdi rabbuka ma syaa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuai dengan kehendaknya. Wa yaktubul malaku, kemudian dicatat oleh malaikat. Tsumma yaqulu, kemudian malaikat juga bertanya, "Ya Rabb, ajaluhu?" Wahai Rabb, ajalnya? Fayaqulu rabbuka ma syaa. Kemudian Allah menjawab sesuai yang dia kehendaki. Wa yaktubul malak, kemudian dicatat lagi oleh malaikat. Tsumma yaqulu ya Rabbi rizquhu. Wahai Rabb, rizkinya. Fayaqdi rabbuka ma syaa. Kemudian Allah juga menetapkan sesuai yang ia kehendaki. Wa yaktubul malak, kemudian dicatat oleh malaikat lagi. Tsumma yakhrujul malaku bisahifah. Kemudian malaikat tersebut keluar dengan selembar catatan fi yadihi, di tangannya. Fala yazidu ala ma umira wa la yanqus, dan dia tidak menambahkan dan tidak mengurangi catatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya tentang jenis kelamin janin tersebut, apakah laki-laki ataupun perempuan, yaitu setelah berapa? Setelah berusia 42 malam. Oleh karena itulah kata ulama khusus berkaitan dengan jenis kelamin janin yang ada di dalam perut, kalau sudah lewat dari 42 hari, maka itu bukan lagi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya bukan ilmu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bukan lagi ilmu termasuk ilmu yang ghaib, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kapan? Setelah usianya berapa? 42 malam. Khusus tentang apa? Tentang dia laki-laki atau perempuan. Adapun di bawah usia 42 malam, nutfahnya itu, janinnya itu, tentang jenis kelaminnya, maka itu tetap rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya. Paham? Oleh karena itulah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, pada zaman dulu beliau menukil dari Al-Imam Ibnul Arabi, disebutkan dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ayatul Ahkam, beliau mengatakan dahulu setelah orang-orang berpengalaman zaman dahulu, orang-orang yang berpengalaman itu ketika janinnya sudah berusia 42 malam lebih, maka mereka sebagian ada yang mengetahui apakah ini laki-laki ataupun perempuan. Kata ulama, ini bukan sok tahu tentang ilmu ghaib. Karena ilmu ghaib kapan? Sebelum 42 malam. Sebelum usianya 42 malam. Adapun setelah usianya 42 malam, maka itu bukan termasuk ilmu ghaib yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di zaman kita sekarang. Yang ada apa? USB apa USG? USG, bukan USB. USG yang ketika waktu sudah tertentu, yaitu kapan? Setelah 4 bulan, maka baru bisa diketahui apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Sebelum itu, alat pun tidak bisa melihatnya.
Jadi sekali lagi, khusus tentang jenis kelamin janin, kalau usianya di bawah 42 malam itu merupakan rahasia Allah, kekhususan bagi Allah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Adapun setelah itu maka bukan termasuk lagi kekhususan Allah. Nah, faham insyaallah? Faham. Jadi setelah ditiupkan ruh, ditetapkan tentang rezeki, ajal dan yang lain sebagainya, kemudian dikatakan fawalladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan dari kalangan ulama, perkataan fawallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ini merupakan perkataan Ibnu Mas'ud. Dalam istilah mustalah hadis ini disebut dengan istilah apa? Mudraj. Mudraj itu apa? Perkataan sahabat itu masuk ke dalam teks hadis. Masuk ke dalam teks hadis. Ada juga yang mengatakan perkataan fawallahi alladzi la ilaha ghairu ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan Ibnu Mas'ud. Dan yang tepat wallahu a'lam, ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan kalau seandainya ulama hadis berbeda pendapat, apakah ini perkataan sahabat atau perkataan Rasulullah, maka hukum asalnya adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengklaim itu adalah perkataan sahabat, maka harus mendatangkan dalil, karena hukum asalnya adalah teks hadis itu hadis perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tepat perkataan fawallahi alladzi la ilaha ghairuhu itu adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dan surga itu hanya tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, yang kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka, yang kemudian dia masuk ke dalam neraka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, sungguh salah seorang di antara kalian dia mengamalkan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dan neraka itu hanya sejengkal. Fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha, kemudian dia mengamalkan amalan penduduk surga di akhir hidupnya, yang kemudian dia masuk ke dalam surga tersebut. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kita husnul khatimah dan juga menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu sudah tetap, bahwa yang menjadi tolak ukur seseorang itu dia menjadi orang yang bahagia, yaitu penghuni surga, dia husnul khotimah, atau menjadi orang yang sengsara, penghuni neraka, su'ul khotimah. Itu kapan? Itu tolak ukurnya adalah akhir kehidupan seseorang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawati, sungguhnya tolak ukur amalan seseorang itu dilihat dari akhir hidupnya.
kalau seandainya akhir hidupnya dia mengamalkan amalan surga, maka dia akan masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan na'udzubillah, kalau seandainya dia di akhir hidupnya mengamalkan amalan ahli neraka, maka dia akan masuk ke dalam neraka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkataan ini kita bisa mengetahui 4 keadaan manusia dilihat dari awal kehidupannya dan akhir kehidupannya. Ada 4 kondisi manusia kalau dilihat dari awal dan akhir kehidupannya. Yang pertama, orang yang awalnya bagus dan akhirnya bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seperti orang-orang yang seperti ini, yang setelah sekian lama dia mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah wafatkan dia dengan keadaan husnul khatimah. Ini yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, orang yang sudah dari awalnya dia itu jelek, dia mengamalkan seluruh maksiat, tidaklah maksiat kecuali dia lakukan. Dia termasuk orang-orang yang kafir, yang kemudian akhirnya juga jelek, yaitu su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari kondisi yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, orang yang awalnya bagus, orang yang awalnya berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, akan tetapi akhirnya jelek. Na'udzubillah min dzalik, su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kondisi yang keempat, kebalikannya, orang yang awalnya jelek, dia melakukan maksiat, orang yang kafir, kemudian di akhir hayatnya dia husnul khatimah. Nah, 2 kondisi inilah yang sedang dibicarakan di dalam hadis ini. Itu kondisi ketiga dan kondisi keempat. Kondisi ketiga tadi apa? Kondisi orang yang awalnya bagus, berada di atas ketaatan, kemudian yang akhirnya dia su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Contohnya siapa? Ada seseorang di zaman Rasulullah SAW, dia itu terbunuh di medan perang. Dia ini terkenal orang yang sangat berani. Dia tidak ada rasa takut sedikit pun untuk masuk ke dalam medan peperangan yang sedang berkecamuk. Dia masuk ke dalam medan peperangan tersebut dengan gagah berani. Para sahabat mengetahuinya, semua sahabat mengetahuinya bahwasanya orang ini sangat gagah dan berani ketika sedang berperang. Akan tetapi kata Rasulullah, huwa min ahlin nar, dia termasuk penduduk ahli neraka. Para sahabat kaget. Bagaimana bisa seseorang yang berjihad dengan gagah berani, akan tetapi dia penduduk neraka? Kemudian ada salah satu sahabat, dia mengatakan bahwasanya dia ini mengikuti orang tersebut. Dia melihat orang tersebut, orang yang mati tadi, dia melihat bahwasanya ketika dia berperang dia terluka. Dia terluka, kemudian dia tidak mampu untuk menahan lukanya, dia tidak sabar untuk menahan lukanya, yang kemudian dia malah membunuh dirinya sendiri. Dan membunuh diri sendiri ini termasuk perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar. Jadi yang dari awalnya dia melakukan ketaatan, yang kemudian dia akhirnya malah kata Rasulullah SAW merupakan penduduk neraka. Itu yang orang awalnya bagus dan akhirnya jelek. Kemudian orang yang awalnya jelek, orang yang berada di atas kemaksiatan, di atas kekufuran, yang kemudian dia akhirnya husnul khotimah, dia kondisi akhir hidupnya itu bagus. Contohnya siapa? Siapa contohnya?
penyihirnya Fir'aun. Jadi tatkala Fir'aun ini mendatangkan semua penyihir dari penjuru negeri, penyihir-penyihir hebat. Fir'aun mendatangkan seluruh penyihir hebat dari seluruh penjuru negeri untuk menandingi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Yang kemudian ketika mereka bertemu, Nabi Musa mengatakan, coba lihatkan kepadaku sihir kalian. Aku duluan, aku kalian duluan. Maka Nabi Musa menyuruh untuk penyihir-penyihir Fir'aun dulu untuk melihatkan sihir mereka. Yang kemudian mereka melemparkan tongkat mereka, berubah menjadi ular. Itu bukan berubah menjadi ular beneran, tapi cuman sekedar ilusi, khayalan saja. Kemudian tatkala Nabi Musa melemparkan tongkatnya, benar-benar menjadi ular yang kemudian memakan semua ular jadi-jadian tersebut. Yang ketika para penyihir Fir'aun melihat ini, mereka sadar bahwasanya ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Ini adalah mukjizat. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ulqiyas saharatu sajidin. Setelah para penyihir Fir'aun melihat hal tersebut, mereka langsung sujud. Karena mereka sadar ini bukan sihir, tapi ini adalah mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna birabbil alamin. Mereka berkata, kami beriman. Penyihir-penyihir itu berkata, kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Robnya, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Jadi mereka yang awalnya mereka itu penyihir, yang mana penyihir ini kata ulama, orang yang melakukan ilmu sihir atau mempelajari ilmu sihir, mereka orangnya kafir. Nah, mereka ini yang awalnya mereka penyihir, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan mereka taufik menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang muslim, yang akhirnya mereka adalah orang-orang yang berakhir kehidupan yang bagus. Kemudian contoh yang lain yaitu kisah seorang sahabat yang bernama Al-Usairim dari Bani Ashhal, itu dari kalangan Ansor, orang Madinah, yang mana dia ini dahulu memusuhi siapa? Memusuhi dakwah Islam. Usairim ini awalnya memusuhi dakwah Islam, sangat membenci dakwah Islam. Akan tetapi ketika para sahabat akan berangkat menuju perang Uhud, kemudian Usairim ini mendatangi Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam Islam. Yang kemudian Usairim masuk ke dalam Islam, dia mengucapkan syahadat, kalimat la ilaha illallah. Setelah itu dia berangkat ikut dalam peperangan Uhud. Yang dia berperang di situ, yang kemudian dia terbunuh sebagai syahid Uhud. Orang-orang termasuk yang syahid di medan peperangan Uhud. Oleh karena itulah pernah ditanyakan, seorang sahabat pernah bertanya, atau seorang tabi'in pernah ditanya, tunjukkan kepadaku seseorang yang dia masuk ke dalam surga padahal dia belum pernah sholat sedikit pun, belum pernah dia melakukan sholat walaupun 1 rakaat. Yaitu siapa? Usairim, seorang sahabat yang bernama Al-Usairim dari Bani Ashhal. Masya Allah. Nah, ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, yang sebelumnya Al-Usairim ini sebelumnya itu dia membenci dakwah Islam, sangat benci. Disebutkan oleh ulama, dia benci dakwah Islam ini karena kenapa? Karena dia memiliki harta yang banyak, akan tetapi dari riba. Nah, dia takut kalau masuk ke dalam Islam hartanya ini akan dibuang, karena harta riba adalah harta yang haram.
Oleh karena itulah dia membenci dakwah Islam. Akan tapi di akhir hidupnya Allah memberikan taufik kepada dia untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian contoh yang ketiga yaitu pembantu Rasulullah SAW dari orang Yahudi. Seorang Yahudi, anak kecil yang beragama Yahudi yang membantu Rasulullah SAW ketika itu dia sakit keras. Kemudian Rasulullah SAW menjenguknya dan Rasulullah mengajarkan untuk mengajak dia masuk ke dalam Islam. Yang kemudian anak Yahudi ini melihat ke bapaknya, maka kata bapaknya, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian anak tersebut, anak Yahudi itu masuk ke dalam Islam. Tak lama setelah itu dia meninggal. Maka kata Rasulullah SAW, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ini beberapa contoh yang awalnya mereka jelek, setelah itu akhir kehidupannya mereka bagus, husnul khotimah. Dan ini banyak atau sedikit Pak? Banyak. Adapun yang kondisinya yang awalnya bagus kemudian akhirnya jelek, itu kondisi kejadiannya sangat sedikit. Oleh karena itulah kata di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan orang yang kondisinya di atas ketaatan yang meninggal di akhirnya su'ul khotimah, ini keadaannya sangat dikit, kejadiannya sangat sedikit karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu lebih besar daripada kemurkaanku. Mungkin sebagian kita bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang dia itu melakukan ketaatan, selama hidupnya dia melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah, bagaimana mungkin dia bisa dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka gara-gara amalan akhirnya amalan penduduk neraka. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan apa di dalam surat Al-Kahfi, innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sungguh kami tidak akan sia-siakan ganjaran mereka. Ayat ini mengatakan Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang beribadah kepada Allah, orang yang beramal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mungkin orang yang tadi di atas ketaatan kemudian di akhirnya dia melakukan amalan penduduk neraka? Mungkin iskal bagi kita, masalah bagi kita. Maka jawabannya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang beliau jelaskan di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Beliau menjawab dengan dua jawaban. Yang pertama, ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang dengan syarat apa? Dengan syarat amalnya itu diterima dan juga dengan syarat dia husnul khotimah. Dengan syarat husnul khotimah. Ini jawaban pertama. Itu amalnya itu tidak disia-siakan Allah kapan? Dengan syarat amalnya harus diterima dan juga akhir kehidupannya itu bagus, yaitu husnul khotimah. Syaratnya ini. Kemudian jawaban kedua yang dijawab oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu orang yang akhir kehidupannya jelek setelah dia itu melakukan banyak ketaatan, melakukan banyak ibadah kepada Allah, yaitu bagi mereka yang mencampuri amalan soleh mereka, ibadah mereka dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Riya. Di antaranya apa? Sum'ah. Jadi dia melakukan ibadah itu, dia melakukan amalan penduduk surga itu yang dilihat manusia saja. Hal ini dijelaskan di dalam hadis lain. Rasulullah SAW mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penduduk surga yang tampak di manusia,
Jadi dia mengamalkan amalan penduduk surga, akan tetapi hanya di mata manusia. Di balik itu dia melakukan ibadah karena riya, karena sum'ah. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus memahami ini agar kita tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak suudzon, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir kehidupan orang yang selama ini melakukan ketaatan, dijadikan ke akhir kehidupannya su'ul khotimah, seolah-olah Allah tidak adil. Kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memahami ini, maka hilanglah kejanggalan ini, dan juga hilanglah buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus meyakini bahwasanya Allah tidak akan pernah menghinakan hambanya yang melakukan ketaatan kepadanya dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apa? Dengan syarat memang ikhlas, dengan syarat memang mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini ini, kita harus memahami ini. Ala kulli hal, hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita sangat takut, sangat khawatir dengan akhir kehidupan kita. Apakah husnul khotimah? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan juga kita khawatir, kita takut, kita berdoa kepada Allah agar Allah tidak mewafatkan kita dalam keadaan su'ul khotimah. Oleh karena itulah, tentang akhir kehidupan ini, sebagian ulama salaf mengatakan ma abkal uyun ma abkahal kitabus sabiq. Tidak ada yang bisa membuat air mata menetes, tidak ada yang bisa membuat mata menangis melebihi memikirkan takdir akhir kehidupan kita. Ma abkal uyun ma abkaha al-kitabus sabiq. Tentang husnul khotimah itu, sebagaimana yang sering diingatkan oleh guru kami Ustaz Yasir hafizahullah, orang yang husnul khotimah bukan dilihat tentang posisi dia atau pekerjaan dia, sedang apa dia meninggal. Faham? Bukan sedang apa dia meninggal. Contoh, orang yang sedang sholat, wafat sedang sholat, maka kita tidak boleh memastikan dia itu husnul khotimah. Tidak boleh memastikan. Adapun kita berharap dia husnul khotimah, maka tidak mengapa. Adapun memastikan dia husnul khotimah, maka ini tidak diperbolehkan. Hanya sekedar dia mati dalam keadaan sedang beribadah. Karena kenapa? Karena lihat kisah sahabat yang telah kita jelaskan tadi, dia itu mati dalam keadaan jihad. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, dia adalah penduduk neraka. Jadi husnul khotimah bukan sedang apa dia meninggal, akan tetapi dalam apa, di atas apa dia meninggal. Di atas tauhid. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum dia wafat, maka inilah yang dikatakan husnul khotimah. Terakhir, akan tetapi bukan berarti dengan kita memahami hadis ini kita hanya berpangku tangan pasrah dengan takdir. Bukan ini. Bukan kita pasrah dengan takdir yang telah kita ditetapkan tentang akhir kehidupan kita. Akan tetapi kita tetap terus beramal dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditakdirkan termasuk orang yang bahagia dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu dengan takdir, maka tugas kita hanya beramal, melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Hal ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh para sahabat tentang bahwasanya akhir kehidupan seseorang itu telah ditentukan oleh Allah. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afala nattakilu. Ya wahai Rasulullah, kalau begitu kita pasrah saja dengan takdir, tidak usah beramal. Maka apa jawaban Rasulullah? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Teruslah beramal,
karena setiap orang itu dimudahkan untuk mengamalkan amalan sesuai takdirnya. Jadi kalau seseorang ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan penduduk neraka. Kalau seandainya dia adalah ditakdirkan penghuni surga, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan penghuni surga. Dan tugas kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya, yang dengan itu kita terus mengamalkan, terus beramal amalan soleh, terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan tentang hadis keempat yang sangat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari sini, yaitu yang pertama apa? Bahwasanya Rasulullah SAW itu orang yang benar dan dibenarkan perkataannya, karena beliau berbicara dari wahyu Allah. Kemudian yang kedua, proses penciptaan manusia. Kemudian yang ketiga, apa? Kita khawatir dan juga berharap, kita khawatir su'ul khotimah dan kita berharap husnul khotimah. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi ala hadza. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.